Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang GitHub dan juga Git. Yang pertama adalah GitHub. GitHub adalah sebuah website dan layanan berbasis kode bagi para developer untuk menyimpan dan mengelola kode, serta mendokumentasikan dan mengontrol perubahannya. Pertama, kalian bisa mengunjungi website GitHub di www.github.com. Lalu kalian klik sign up untuk membuat akun baru. Kemudian, masukkan informasi yang dibutuhkan seperti email, password, hingga username. Selanjutnya, akan ada verifikasi kode email, jadi cek inbox atau spam pada email. Bila email belum masuk, bisa klik resend the code untuk mengirim ulang kodenya. Setelah memasukkan kode, dapat melakukan proses personalisasi pada akun. Jika tidak ingin melakukannya, klik skip dan akan diarahkan langsung ke dashboard GitHub tersebut. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat new repository. Yang pertama, kalian bisa klik new repository, lalu masukkan repository name, lalu description, dan jenis repository. Lalu klik create repository. Setelah repository dibuat, sekarang bisa membuat file kode sesuai kebutuhan project. Untuk membuat file baru, klik creating a new file. Setelah itu, masukkan nama dan ekstensi file tersebut sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Lalu, setelah itu bisa langsung melakukan coding pada kolom bawahnya. Bila sudah selesai coding, klik commit new file untuk menyimpan file tersebut di GitHub. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Git. Git adalah tools yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan website. Tool ini digunakan untuk mengelola versi kode dengan cara menentukan baris serta kode yang perlu diganti atau ditambahkan. Git merupakan perangkat lunak buatan Linus Torvalds yang saat ini digunakan untuk mengelola kode. Namun, sebelumnya, Git adalah sistem kontrol yang digunakan untuk mengembangkan kernel Linux. Selanjutnya, ada version control. Git memungkinkan pengembangan untuk mengelola dan melacak perubahan dalam kode sumber mereka. Yang kedua, ada teamwork.
Git memfasilitasi kolaborasi antar pengembang, lebih dari satu orang yang dapat bekerja pada proyek yang sama. Lalu ada branching. Dalam Git, Anda dapat membuat branch atau cabang yang merupakan salinan independen dari kode sumber. Dan yang terakhir ada open source. Git adalah perangkat lunak sumber terbuka yang berarti Anda dapat menggunakan tanpa biaya dan dapat mengubahnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perintah dasar dari Git. Yang pertama ada git init. Git init digunakan untuk membuat repositori yang ada pada file lokal dan berlokasi di folder Git. Yang kedua ada git add. Git add digunakan untuk perintah menambahkan file baru ke repositori yang baru dipilih. Yang ketiga ada git commit. Git commit digunakan untuk menyimpan apabila perubahan dan dilakukan pada repositori jarak jauh, namun tidak bisa melakukan perubahan. Yang keempat adalah git status, digunakan untuk mengecek status repositori lokal. Yang kelima adalah git log. Git log digunakan untuk melihat perubahan apa saja yang terjadi pada sebuah repositori. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan git config. Yang pertama, kalian buka git bash, lalu ketik git config global user .name, lalu masukkan nama GitHub kalian, username GitHub kalian. Lalu buat kembali di bawahnya git config global user .email. Lalu di sana kalian masukkan email yang kalian gunakan pada GitHub. Setelah itu git config telah terdaftar. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat git commit. Pertama, buatlah folder baru, lalu masuk ke git bash. Setelah masuk di git bash, buatlah git init. Nah, setelah keluar tulisan initialized empty git repository in C, yang artinya folder ini sudah menjadi git repository. Setelah itu, bukalah folder yang sudah dibuat tadi, lalu masukkan sebuah teks dokumen. Setelah itu, kembalilah buka git bash, lalu masukkan git add. Setelah memasukkan git add, buatlah git status. Nah, di sana jika sudah ada tulisan new file, itu artinya file sudah terdaftar. Nah, setelah membuat git status, kita lanjut membuat git commit. Ya, setelah itu, buat git commit, lalu berisi -m, petik 2, dan buatlah di dalam petik 2 itu nama dari file tersebut. Jika sudah seperti itu, maka file txt sudah masuk ke dalam repository. Nah, jadi di sini di bagian git commit sudah selesai dan saya akan melanjutkannya ke git branch.
Sama seperti tadi, kita membuat folder baru, lalu masuk ke Git Base, dan setelah masuk di Git Base, kita kembali membuat git init, sama seperti tadi. Lalu ke git status, yang dimana di sana dikatakan bahwa belum ada komen di dalam file. Setelah itu kita buka VS Code, lalu open folder dan tambahkan folder yang tadi kita buat. Setelah itu kita add new file dan buat jenis codingan. Di sini saya mengambil contoh dari tugas saya, yaitu Menara Hanoi, dan saya mengkopinya ke VS Code. Lalu buka kembali Git Base, dan setelah membuka kembali Git Base, ketik kembali Git status, dan di sana sudah ada nama file Menara Hanoi. Tapi file tersebut belum di commit dan perlu ditambah lagi ke git add. Setelah itu masukkan lagi git commit -m petik 2 dan tambahkan nama file. Nah, di sana file Menara Hanoi sudah terdata pada repositori. Nah, setelah itu kita ketik lagi git branch. Nah, setelah itu akan ada tulisan yaitu master, di mana file kita sudah terdaftar di master tersebut. Lalu setelah itu kalian lakukan clear pada git bash tersebut. Lalu setelah itu buat git bash dengan nama file yaitu Hanoi, dan di bawahnya git bash dengan nama file tool, di mana
Sekarang ada 3 tempat penyimpanan file, yaitu Hanoi, Master, dan Tool. Lalu selanjutnya buat git log, lalu all, lalu decode, lalu one line, lalu garb. Nah, di sana sudah ada 3 file, yaitu master, tool, dan Hanoi yang ditambahkan di menara Hanoi. Lalu di bawahnya ditambahkan alias garb sama dengan git log, all, decorate, one line, garb. Selanjutnya, kembali buat tulisan git branch. Nah, di sana akan ditampilkan 3 file kita, yaitu Hanoi, Master, dan Tool. Setelah itu kita clear. Nah, sekarang kita ketik lagi git checkout Hanoi. Lalu di sana diartikan bahwa dari master telah berpindah ke file Hanoi. Setelah itu, buat kembali git branch, lalu enter. Di sana akan terlihat 3 file, dan file tersebut dari yang awalnya tadi di master, sekarang sudah berpindah ke Hanoi. Selanjutnya, buka kembali VS Code. Setelah membuka VS Code, masukkan lagi kode program yang baru. Setelah itu kita buka kembali git base, lalu masukkan git status, yang dimana di sana sudah ada file baru, yaitu perkondisian, dan file tersebut belum tercommit atau ter-add di commit atau di repository. Setelah itu kita masukkan git add lagi dan juga git commit -m, lalu tanda petik add nama file kalian. Setelah itu kita kembali lagi mengetik git checkout master, yang dimana berpindah ke switch to branch master. Lalu kita lakukan clear kembali.
Setelah itu, buat kembali git checkout tool dan switch to branch tool, di mana file tersebut telah bertukar lagi ke tool. Nah, setelah itu buat git status lagi bahwa di sini tidak ada commit lagi dan sudah clean. Setelah itu buat grep dan di sana add perkondisian telah masuk di file Hanoi. Lalu kita buka kembali VS Code dan di sana kita bisa saya menambahkan kembali kode program yang saya ambil dari tugas saya yang sebelumnya dan kembali memasukkannya ke VS Code. Nah, setelah itu kita kembali ketik git status yang dimana menyatakan bahwa file segitiga yang tadi saya masukkan belum tercommit. Lalu kita ketik lagi git add. Setelah mengetik git add, kita masuk lagi mengetik git commit -m tanda petik dengan nama file di tengah tanda petik tersebut. Lalu kita masukkan lagi grep. Nah, di sana mengatakan bahwa add segitiga telah masuk di file tool. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.